Mangga mana lagi dari kota Tasik. Kita bertemu lagi di channel Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Ya, sebelum saudara menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Selamat menyaksikan. Ya, di video kali ini kita akan bicara tentang keluarga yang kuat, strong family. Di Bible dikatakan di Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ketiga, orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, bolehkah seorang menceraikan pasangannya? Lalu Tuhan menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa sejak semula aku menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, menarik sekali saudara, bahwa di dalam bahasa Ibrani kata laki-laki itu ditulis dengan 3 huruf, yaitu Alef, Yod, Sin. Dan bila dibaca menjadi sebuah kata, yaitu Is. Sedangkan untuk kata perempuan ditulis dengan 3 huruf, yaitu Alef, Sin, He. Bila dibaca dengan Isah. Ya, menarik sekali. Dan sudah perhatikan, dari 2 kata laki-laki dan perempuan itu ada 2 huruf yang sama, yaitu Alef dan Sin. Dan ketika Alef dan Sin digabung menjadi satu kata baru, yaitu S. Artinya api. Dan api itu bisa memiliki 2 makna, makna yang positif maupun makna yang negatif. Yang positif, ada api cinta, ada api asmara yang membuat orang jatuh cinta, membuat orang rindu, membuat orang kangen, pengen menyatu, sehingga akhirnya orang tertarik dan bisa jatuh cinta dan akhirnya menikah. Seperti saya dulu. Ya. Sedangkan kalau maknanya negatif, maka api itu kalau tidak terkendalikan, tidak terkontrol, api yang kecil bisa menjadi besar. Kalau dikendalikan di kompor, itu bisa memasak, mematangkan makanan. Bermanfaat. Tetapi bila itu sudah membakar sebuah rumah, membakar hutan, itu akan menghancurkan. Maka tidak heran ketika seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya mereka jatuh cinta, tapi api itu menjadi liar, maka api itu menjadi tidak terkendali, terkontrol, akhirnya bisa menjadi api kebencian, api cemburu, dan akhirnya api dendam, sehingga akhirnya menghancurkan. Ada seorang istri yang mendalangi untuk pembunuhan suaminya. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya. Kenapa? Karena ya api dendam, api kebencian yang sudah begitu membara. Makanya biarlah api yang ada di dalam diri kita harusnya menjadi api yang positif. Seperti ketika kita sedang ketemu dan jatuh cinta, yang rasanya pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen membahagiakan, pengen melayani, pengen mengasihi, dan seterusnya. Dan hal yang menarik yang kedua, yaitu selain ada persamaan, ada perbedaannya. Kata laki-laki ada huruf Yod. Sedangkan di kata wanita atau perempuan ada He. Yod untuk kata laki-laki itu digambarkan dengan lengan. Lengan seperti lengan saya ini, sehingga ini melambangkan kerja. Jadi seorang laki-laki memang sebagai kepala keluarga mencari nafkah harusnya memang bekerja. Dan ini kalau di bahasa Ibrani lambang keberapa? Ke-10 ya. Lengan. Nah, ketika seorang laki-laki bekerja, sukses, berhasil, dia menghasilkan karya yang besar atau menduduki jabatan penting, dia akan dihargai, dia dihormati, dia disekali, dan dia menjadi seorang laki-laki yang powerful. Makanya nggak heran bahwa seorang laki-laki itu dia merasa powerful bila dia dihargai. Nah, banyak suami-suami ketika dia sukses di luar sana,
mereka dihargai oleh anak buahnya, dihargai oleh teman-teman sejawatnya, mereka semua menaruh hormat, tapi ketika pulang ke rumah ternyata istrinya tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan kadang memperlakukannya kayak ngomong seperti seorang kacung. Sehingga tidak heran kalau suami lebih betah di kantor daripada di rumah. Bahkan pulang kantor pun langsung telepon temennya, yuk kita nongkrong yuk kita ngopi dulu yuk. Yang pasti ini bukan suami saya ya. Ya kenapa? Kalau nanti di kafe mereka traktir teman-temannya, wah halo bos, wah terima kasih bos. Wah dia jadi orang hebat di luar. Tapi di rumah, aduh kasihan sekali kalau suami istrinya yang tidak memperlakukan sebagaimana istrinya. Itu persamaannya. Iya. Perbedaannya laki-laki ada yod, kalau wanita hey. Hey itu huruf kelima dalam bahasa Ibrani, artinya grace, kasih karunia, anugerah. Tapi juga bisa berarti cinta atau kasih sayang. Makanya seorang wanita, seorang perempuan itu dia merasa berharga, merasa powerful ketika dia dicintai, dikasihi, dan diterima tanpa syarat. Kenapa? Karena tidak dinilai. Iya, bukan untuk dinilai. Seperti tidak dihakimi dan tidak dinilai. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena kalau kita membaca di Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya itu, kita lihat di sana bahwa seorang suami itu gambaran dari Kristus. Kristus itu kan menerima kita apa adanya. Biarpun kita salah, kita banyak kelemahan, Kristus tidak menilai, tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak mencari-cari kesalahan. Keren. Ya, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Sehingga itulah yang harusnya memang seorang suami bisa menerima istri apa adanya, bukan karena ada apanya. Cuma masalahnya, ini seringkali kalau waktu pacaran kita, aku siap menerima kamu apa adanya. Ya kalau yang ngomong itu sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, saya acungi jempol. Mantap. Tapi kalau yang ngomong itu masih pacaran, belum teruji, tunggulah waktunya. Ya, karena kalau pacaran terima apa adanya, betul sih. Karena apa? Habis kira-kira berantem, nanti habis itu kan kangen lagi, pengen ketemu lagi. Ya sudah, pokoknya aku terima kamu apa adanya. Kenapa pasangan-pasangan sering berantem di kira-kira? Karena nggak bisa terima apa adanya. Pengen mengubah pasangannya, menuntut. Ya, makanya harusnya seorang suami biarlah diperlakukan istrinya, dihargai, dihormati. Seorang istri diterima oleh suaminya, dikasihi, dicintai, dan jangan untuk dihakimi, dinilai atau dihakimi. Mantap, keren, enak. Dan yang paling luar biasa, saudara, perbedaan tadi, laki-laki ada yod, perempuan ada he. Bila digabung itu menjadi satu kata baru yang dasar, yaitu kata Yah. Yah itu adalah kependekan dari kata Yahweh, yaitu nama Bapa kita yang di surga. Luar biasa, sehingga ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan, itu dia sebenarnya mewakili, membawa atau menerima kuasa, yaitu nama Bapa yang dasar, yang luar biasa. Sehingga harusnya ketika menyadari ini, maka ketika suami dan istri disatukan, bukan itu, disamakan ya? Iya, bukan disamakan. Tapi disatukan, satu, itu sebetulnya ada unsur Tuhan, ada unsur Bapa di situ. Sehingga harusnya siapa yang bisa memisahkan? Tidak ada. Maka Yesus ngomong apa? Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, maka tidak bisa, tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Iya. Jadi betapa kuatnya, betapa kokohnya keluarga itu ketika laki-laki dan perempuan disatukan oleh Tuhan menjadi satu keluarga rumah tangga yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan merancang keluarga itu keluarga yang benar-benar kuat, strong, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun atau oleh apapun. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara atau keluarga saudara yang sedang mengalami persoalan, pergumulan, kemudian saudara merasa, aduh mungkin saya salah pilih ya, mungkin saya salah jodoh. Bukan. Tapi ini proses yang dilalui oleh semua pernikahan. Sehingga siapapun itu.
Sehingga saudara nanti ketika sudah berjalan, kita akan justru perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk kita saling mengisi, sehingga kita menjadi tambah kuat, tambah strong. Itulah rancangan Tuhan atas pernikahan. Wow, luar biasa. Dan saya berdoa kalau ada di antara saudara yang sedang ada pergumulan, biarlah Tuhan yang sudah mempersatukan keluarga saudara, rumah tangga saudara, akan sanggup memulihkan dan membuat rumah tangga saudara kuat dan kokoh seperti yang Tuhan rancangkan. Ya, demikian video kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Saya Bram Sidiono. Saya Yolanda Cornela. Tuhan Yesus memberkati. Yakin, hidup, sukses, strong family.